Yang pertama adalah evaluasi ini. Saya kira ini menjadi penting. Saya yakin, saya menyatakan kalian mengatakan kalau selama ini saya senang datangnya bulan Ramadan, itu masih dosa basi. Saya masih percaya kalau mereka mengatakan senang datang bulan Ramadan, itu bagi mereka yang biasa puasa dalail. Setelah Ramadan, Syawal ada kesunahan 6 hari, laksanakan puasa. Bahkan kalau memungkinkan lanjut sampai dalail. Dalail itu puasa 1 tahun penuh, tulus karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak puasa hanya pada 5 hari dalam 1 tahun. Hari Raya Idul Fitri berarti hari ini. Besok kalau kalian membuktikan cinta dengan datangnya bulan Ramadan, tentunya kalian harus puasa. Kalau tidak, berarti kalian masih dosa basi, hanya sebatas kewajiban Anda melaksanakan puasa ini. Kalau sudah direkayasa oleh Allah, kita tidak akan puasa. Kalau kita tidak dipaksakan oleh Allah, kita tidak akan puasa. Bahkan maaf, analis ekonomi rakyatan mengatakan puasa anggarannya lebih banyak daripada tidak puasa. Apakah menjadi benar mana puasa sebenarnya itu? Padahal tujuan puasa adalah bagaimana kita merasakan menjadi orang yang bisa lapar, dahaga dengan ketidakpunyaan kita. Namun apa yang terjadi dengan puasa Ramadan? Kita berbuka berlebih-lebihan. Anggarannya lebih daripada di luar bulan Ramadan. Ini menjadi catatan kita bersama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, ini menjadi evaluasi saya sendiri, menjadi evaluasi keluarga saya, dan semoga menjadi keluarga besar Bani Kiai Haji Ali Mustar dan Simbah Hajah Saidah Khotijah. Semoga kita ada kemauan untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Amin ya robbal. Semoga kita dimudahkan oleh Allah mendapatkan ridhonya. Amin ya robbal. Semoga kita mudah mendapatkan ridhonya. Amin ya robbal. Ingat bahwa kita hidup itu harus memposisikan diri yang terbaik mengharap ridho Allah. Ridho Allah tidak harus miskin, ridho Allah tidak harus kaya. Dan kenikmatan tergantung sejauh mana kita menikmati apa yang ada pada diri kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua adalah terkait dengan apa yang kita lakukan hari ini. Saya sangat merasa ada makna yang sangat dalam disampaikan oleh Bapak sesepuh kita, Bapak Haji Karyoto. Hidup kita harus seimbang. Hablum minallah, kita harus kuat, dan hablum minan nas, kita harus yang baik. Oleh karena itu, jangan sampai kita hidup nanti pulang menghadap kepada Allah. Saya baca dalam kitab Nashaikhul Ibad, kita itu besok menghadap kepada Allah itu waktunya panjang, jauh sekali. Dan untuk itu kalau bisa menghadap kepada Allah, itu jangan sampai dalam posisi orang yang punya beban berat. Jangan sampai hidup nanti kalau meninggal dunia membawa beban berat. Kalau kita membawa beban berat, berarti berat kita melangkah dan capek kita melangkah. Dalam kitab Nashaikhul Ibad, Abu Dar diberikan pertanyaan kepada baginda Rasulullah, atau memberikan pertanyaan kepada baginda Rasulullah, ya baginda Rasulullah, muskin wa mukifin, saya ini termasuk golongan orang yang meringankan atau golongan yang memberatkan. Baginda Rasulullah bertanya kepada Abu Dar, Abu Dar, saya tanya, kamu hidup, persiapan makan kamu untuk besok pagi ada atau tidak persiapan kamu? Ada. Oke. Hari 2 hari berikutnya ada. Kamu kalau sudah dalam posisi 3 hari sudah punya persiapan makan untuk hidup kamu, kamu termasuk golongan yang muskilin, ya Allah. Jadi kalau kita
hidup, sudah bisa mempersiapkan makan untuk hari ini, untuk besok pagi, dan besok paginya lagi, itu termasuk sudah golongan muskili, orang yang punya beban berat. Bagaimana kita yang hidup ini bebannya banyak sekali, rumah di mana-mana, mobil banyak sekali. Apalagi kalau ada hak yang sebenarnya bukan hak kita sendiri, kita akui hak kita sendiri, beratnya minta ampun. Padahal apa yang perlu kita sampaikan, kita tahu bersama, apa yang ada pada diri kita itu titipan, tidak ada milik kita. Amanah dan harus diberdayakan kalau ingin mendapatkan kebahagiaan nanti. Rugi kalau kita punya sesuatu yang merasa itu kita akui milik diri kita, padahal sebenarnya tidak akan kita bawa dalam kematian nanti. Semoga kita benar-benar bisa memposisikan diri titipan-titipan itu menjadikan amal kebaikan kita. Amin ya Rabbal alamin. Loh Pak, apa salah Pak punya titipan banyak? Tidak salah. Dan sebenarnya lebih baik, karena kita manusia itu diharapkan memberdayakan, bukan dia. Kita itu bukan malaikat. Kita itu diminta untuk bergerak, dan kita memang diciptakan punya nafsu untuk memberdayakan. Namun bagaimana cara memberdayakan, itu yang menjadi tanggung jawab. Sehingga harapannya, marilah apa yang kita punya, anggaplah itu bukan punya kita, itu titipan Allah. Ingat, itu titipan Allah yang harus kita berdayakan. Apalagi kalau itu ada haknya orang lain, tentunya kita harus berpikir bersama-sama untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Masailul Ibad itu jelas sekali mengatakan, kalau bisa hidup itu menghadap kepada Allah, jangan punya beban yang berat-berat. Jika punya beban yang berat, upayakan beban-beban itu digunakan untuk investasi mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya Rabbal alamin. Mengapa demikian? Kita itu hidup, baginda Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, para sahabat, tahu enggak di hari raya seperti ini? Hei para sahabat, man huwal muflis? Hei para sahabat, tahu enggak kamu orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya pekerjaan, itu adalah orang bangkrut ya baginda Rasulullah. Apa jawabnya baginda Rasulullah? Bukan itu yang dimaksud orang bangkrut itu. Orang yang kehidupan sehari-harinya jamaah sholat rutin, puasa Ramadan rutin, zakat pun membayar, haji pun berangkat haji umroh berkali-kali, namun ternyata perilaku sosialnya sering ngerasani suudon, poropadu. Maaf kalau saya itu jujur ya Allah, saya itu banyak salah. Saya itu kalau melihat wajah orang-orang itu kadang berpikir jeleknya orang lain. Itu beratnya hidup kita. Melihat saja sudah memberikan nilai. Nilainya itu biasanya tidak ada kita memberikan nilai baik. Kita itu jarang membuat perilaku hidup kita husnudon. Kita lebih banyak suudon. Kita turun dari masjid, lihat orang di luar pakai celana pendek aja kadang berpikir, wah ya sholat lah sholat. Hati dia ngomong kayak mana itu menjadi penyakit dan itu dosa. Kita jangan mudah menilai orang lain di bawah kemampuan atau ketaatan kita. Belum tentu dia seperti itu karena sebenarnya dia sudah sholat, kemudian mereka lebih khusyuk. Siapa tahu itu Nabi Khidir maupun yang lain. Berarti apa? Upayakan sekali lagi berperilaku husnudon kepada siapapun. Semua punya pemahaman. Kita berbuat baik aja dianggap bisa salah, apalagi berbuat salah terhadap mereka yang kita nyatakan salah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu jangan sampai kita jadi bangkrut gara-gara apa? Wes kita maaf, kita itu kayaknya ahli ibadah juga tidak terlalu ahli ibadah. Zakat pun kadang mikir-mikir. Somben aku naik ketompo, aku naik pangkat, aku naik untuk pekerjaan ini, ameh jawab, ameh memberikan infak begini, tapi nyatanya kalau sudah naik pangkat lupa. Atau bagaimana, itu biasanya membuat kita jadi
tidak bisa berdaya dalam memberdayakan kewajiban apa yang kita lakukan. Apalagi kalau nanti kita banyak suudon, ngerasani sidik-sidik suudon, fitnah, mengadu domba, menyatakan diri kita kayaknya pendapatnya paling benar. Itu sudah membuat dosa-dosa orang yang kita suudoni itu akan menjadi terhapus. Kita bawa ke kita, kebaikan kita akan menjadi kurang. Gara-gara seperti itu bisa-bisa jamaah kita habis, pahala jamaah habis, pahala zakat habis, pahala puasa habis, pahala haji habis, pahala umrah habis. Itulah yang kata baginda Rasulullah yang bisa dikatakan sebagai orang yang bangkrut. Ta'udzubillah min. Oleh karena itu apa yang perlu kita lakukan? Ayo kita seringkali bermaaf-maafan. Jangan minta maaf nek bodoh tok. Gayane nek bodoh kerjainnya maaf. Bar bodoh salah meneh. Rasanya meneh. Ngadu juga meneh. Setiap kita ketemu, kita bersilaturahim, ada orang temui. Jangan malah menghilang, menemui, salaman, minta maaf, gimana hidupnya, kabar-kabar. Itu harus dilakukan. Jangan hanya bulan Syawal. Memang istimewa, luar biasa bulan Syawal itu. Nah, bulan Syawal itu menarik sekali. Kita itu kalau bulan Syawal, minta maaf itu istimewa. Minta maaf yang paling istimewa itu Syawal. Iya, sudah dimaafkan, kamu datang ke rumah seseorang yang kamu datangi. Assalamualaikum Pak Yai. Nggih, pripun? Ngaturaken sugeng riyadi, ngaturaken maaf sedaya Bapak kula nggih Pak Yai. Coba bareng nggih tak maafke, monggo ngombe, mangan. Itu terjadi di bulan Ramadan, Syawal. Ya jarang deh di luar bulan itu kok kalian mentradisikan itu. Namanya salah membawa berkah itu ketika bulan Syawal begini. Salah, mau minta maaf, dan berkah. Gak ada yang bilang, wes tak maafin, tapi dia rantuk tangan, rantuk mobil. Gak ada itu. 1000 tahun satu kayak setahu saya. Bahkan di beberapa kota di provinsi luar Jawa itu, Palu, Makassar, itu jangannya malah istimewa sekali. Oleh karena itu, ayo kita membangun sikap. Jangan sampai kita menjadi muflis. Mari kita perilaku sosial kita perbaiki, jangan sampai mudah suudzon ngrasani pada di antara kita. Amin ya robbal alamin. Maaf dan bagaimana nih maaf tenanan. Samke wajahe ikhlaske. Salaman, salaman. Lek salaman. Enggak nampak itu perilaku sosial untuk memaafkan itu enggak mungkin. Maaf tumplek blek. Maaf ya, maafkan saya. Itu maaf. Tidak hanya sekedar untuk mengikhlaskan lengos. Saya masih ingat betul ini jam-jamiyah ya. Berada jam-jamiyah, Masya Allah, titik, aku sing tua salah ya akeh, Masya Allah. Aku sing tua salah ya akeh, aku sing modern diri aku belajar itu Aisyah anak-anakmu gitu. Semoga jadi anak soleh Masya Allah. Semoga doa pada hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya kira forum kegiatan semacam ini semoga mendapatkan sesuatu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga yang sakit, yang tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini, mereka yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka belum bisa hadir karena ada sesuatu kerepotan atau mungkin belum ada fasilitas yang bisa datang untuk kita bersama dengan kita doakan semoga mendapatkan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibu Haji Aswariyah bersama Mbak siapa? Mbak Iva yang ada di sana, semoga mendoakan kita, doanya kabul. Kita doakan di sana sehat walafiat, bisa menjalankan kegiatan umroh penuh berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis to Mas, Mbak, adik-adik, sing penting ridhone pangeran. Sing penting itu ridho.
Kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah, hidup kita nanti di alam sana, insya Allah mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak jenengan Bapak Ibu yang muji semuanya minta ampun dulu saya pengantin baru, yang muji bawa sepeda motor Yamaha Alfa, Mbak Toroh yang tahu. Tapi tak cara begini langsung siap-siap bawa Yamaha Alfa, bawa berkat apa itu masane Mbah Mae, lontong dan lain-lain untuk besane yang di Jebutu sana itu. Saya bawa sepeda motor semuanya minta ampun. Waktu itu anak cilik saya namanya Alia Gunceng. Semuanya mudik itu semuanya minta ampun. Saya yakin banyak fenomena mudik yang memang disenangi dan memang ingin mudik dengan bahagia. Bahkan maaf saudara-saudara kita yang di Jakarta, bahkan yang banyak mudik itu hampir sampai harus ingin sewa mobil 1 minggu 2 minggu untuk menyampaikan di kampung halamannya sana seakan-akan punya mobil dan lain-lain. Itu mudik. Padahal tahu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudik sejati adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, ayo kita mempersiapkan mudik dengan baik. Yang sudah-sudah, yang jelek-jelek kita tinggalkan, yang baik kita tingkatkan. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini penuh dengan langkah menuju untuk lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf apa yang saya sampaikan sedikit serius, dan harapan kami semoga ada kebaikan untuk diri saya, keluarga saya, keluarga besar Bani Kiai Haji Ali Mustad dan Ibu Hajah Sayyidah Khadijah. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan ini penuh dengan hidayah inayah taufik Allah Subhanahu Wa Taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan apa yang disampaikan. Kalau ada kesalahan itu benar-benar dari saya, dan apabila ada kebenaran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.